Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai CEFR dan juga ACTFL dalam pembelajaran bahasa asing. Baik, langsung saja. Yang pertama kali akan kita bahas itu adalah CEFR. Yang mana CEFR itu adalah Common European Framework of Reference for Language. Nah, CEFR itu adalah sebuah standar keterampilan berbahasa asing yang diterapkan di Eropa. Nah, yang mana pada awalnya CEFR ini hanya diterapkan di Eropa saja, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, banyak negara-negara lain yang juga menerapkan sistem CEFR ini. Nah, CEFR ini juga bertujuan untuk melihat seberapa baik kita dalam berbicara dan memahami bahasa asing. Nah, selain CEFR ini juga masih banyak level standar-standar pembelajaran bahasa asing yang lainnya seperti ACTFL juga termasuk. Nah, akan tetapi kalau ACTFL itu kalau CEFR itu merupakan standar yang dibuat oleh orang-orang Eropa, sedangkan ACTFL ini dibuat oleh orang-orang Amerika. Dan CEFR juga menetapkan 6 level. Yang pertama itu adalah ada A1, A2, kemudian B1, B2, dan C1, C2. Nah, yang mana A1 dan A2 itu merupakan level pemula, sedangkan B1 dan B2 ini sudah dapat masuk kepada level independent user, dan kemudian level C1 dan C2 itu sudah masuk ke dalam profession user atau profesional dalam penggunaannya. Nah, kemudian juga CEFR itu digunakan secara luas dalam pengajaran bahasa di Eropa, baik itu di sektor pendidikan, publik, dan juga sekolah-sekolah swasta. Nah, kemudian CEFR ini juga yang setelah ditetapkan oleh sistem pemerintahannya oleh CEFR ini juga telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan di Eropa, yang mana ini ditetapkan pada siswa-siswa sekolah menengah. Nah, dan juga bagi pekerja, banyak orang-orang yang dewasa di Eropa yang menggunakan skor tes standar seperti TOEIC. Nah, kemudian di Eropa sudah banyak orang yang tentunya menggunakan cara ini untuk dalam belajar berbahasa. Nah, CEFR ini juga menjadi standar dan tingkatan kecakapan bahasa asing dari suatu bahasa, seperti kebanyakan orang Eropa yang tentunya mereka tidak hanya mempelajari satu bahasa, tetapi mereka juga mempelajari banyak bahasa. Nah, kemudian CEFR ini juga mereka biasanya mencantumkan kemampuan 2 bahasa dalam CV mereka. Di sekolah atau perguruan tinggi, CEFR merupakan kerangka standar di seluruh Eropa dan dapat digunakan tanpa syarat. Nah, kemudian kalau itu dalam sektor pendidikan, seperti misalkan seseorang akan mendaftar untuk sekolah. Nah, jika mencantumkan CEFR ini, maka akan lebih mudah gitu bagi seseorang untuk masuk sekolah tersebut. Dan juga kalau dalam perusahaan itu beda lagi. CEFR ini kalau dalam perusahaan itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan bahwa seseorang itu akan masuk karena tes CEFR, karena kebanyakan kalau dalam CV untuk melamar pekerjaan itu lebih dilihat dari segi pengalaman bekerja, dan juga telah bekerja di seperti pengalaman bekerja dan juga studi di luar negeri dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga dalam pembelajaran CEFR ini, apabila yang pertama itu ada level A1, A2, kemudian B1, B2, dan C1, C2. Nah, jika seseorang misalkan dalam satu kelas ada seseorang yang sudah mencapai pada level B1-nya sudah sangat lancar lah. Nah, kemudian dia akan naik ke B2. Nah, tetapi masih banyak teman-temannya yang masih B1, dan juga seseorang tersebut kan belum memahami B2. Nah, berarti seseorang tersebut masih dikategorikan dalam cakupan B1 karena B2-nya belum dia kuasai, seperti itu. Nah, kemudian levelisasi CEFR dalam bahasa Arab. Nah, yang pertama itu A1. Nah, kalau A1 itu seperti biasanya yang dipelajari itu hanya mengenai
basic sehari-hari, seperti percakapan-percakapan apa yang digunakan dalam sehari-hari, seperti ketika kita nih menjadi turis ke sebuah negara yang berbahasa Arab, dengan otomatis kita akan mempelajari pertanyaan-pertanyaan atau percakapan-percakapan yang basic, seperti bagaimana cara berbicara dengan orang asing ketika dengan orang yang berbahasa Arab tersebut, apabila kita ingin bertanya di manakah suatu tempat, atau misalkan berbicara tentang arah, atau misalkan berbicara tentang nama kita sendiri, identitas kita dan identitas orang lain. Nah, kemudian juga bagaimana cara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan orang lain, seperti misalkan di mana tempat rumah kita tinggal gitu, seperti itu. Nah, kemudian jadi seperti tentang keluarga-keluarga kita, seperti tentang cuaca. Jadi masih basic yang A1 itu masih tentang hanya sekadar tentang ketika kita pertama kali berada di sana. Nah, kemudian kalau untuk yang A2 itu juga sama seperti itu, tetapi ruang lingkupnya pada A2 ini seperti kita berbicara dengan penutur bahasa yang penutur perjalanan yang berbahasa Arab, seperti misalkan kita bertanya tentang ungkapan yang sering diucapkan, seperti informasi tentang data pribadi, kemudian keluarga, berbelanja, geografi, dan juga tentang lokal dan pekerjaan, tentang pekerjaan kita gitu. Segala hal yang berkaitan tentang pekerjaan kita. Nah, kemudian tugas-tugas rutin, tugas-tugas yang biasa kita lakukan dalam pekerjaan kegiatan sehari-hari kita. Kemudian juga dalam menjelaskan istilah sederhana mengenai aspek latar belakang, lingkungan sekitar, kemudian dan hal-hal di bidang kebutuhan langsung. Nah, kemudian pada level ini pada intinya lebih di sini kita mencapai tujuan agar jadi kita di sini itu pada level A1 itu intinya kita hanya mempelajari hal-hal yang lebih kecil, yang lebih rinci gitu, yang biasa memang kita jika pertama kali datang ke suatu tempat yang asing. Kemudian yang kedua itu adalah yang ketiga itu adalah B1. Nah, kalau B1 itu lebih cukup berinteraksi dengan penutur bahasa Arab mengenai topik yang lazim. Nah, seperti di tempat belajar, kerja, siswa dan karyawan dengan level B1 bahasa Arab dapat membaca laporan sederhana tentang topik yang sudah dikenal serta menulis email sederhana mengenai hal-hal di bidang mereka. Jadi pada B2 ini kita tidak hanya mempelajari tentang percakapan-percakapan sehari-hari antara kita dengan tetangga kita, misalkan dengan orang-orang yang kita kenal misalkan, tetapi pada pada B1 ini lebih kepada kita berbicara tentang pekerjaan kita. Intinya bukan hanya ketika berbicara berhubungan dengan orang lain, misalkan berinteraksi dengan orang lain, tidak hanya itu, tetapi juga ketika kita menjelaskan tentang pekerjaan kita itu seperti apa, dan dalam membuat email misalkan, dan juga surat-surat yang lainnya seperti itu. Jadi kalau misalkan dalam B1 ini intinya lebih ke untuk tujuan pengajaran. Nah, untuk yang B2 ini adalah jadi penutur, banyak sekali orang yang penutur non asli Arab itu. Jadi kayak seperti orang-orang misalkan pekerja-pekerja, orang-orang yang sedang bekerja di tanah yang berbahasa Arab seperti itu. Nah kalau misalkan dalam B2 ini, cakupan B2 ini yaitu dapat memahami gagasan utama dari teks yang rumit, baik dalam topik yang konkret maupun abstrak, termasuk diskusi teknis dalam bidang keahliannya. Nah, yang kedua itu dapat berinteraksi dengan tingkat kefasihan dan spontanitas yang membuat interaksi umum dengan penutur asli sangat mungkin tanpa kendala bagi salah satu pihak. Kemudian yang ketiga itu adalah dapat menghasilkan teks yang terperinci mengenai berbagai subjek dan menjelaskan sudut pandang dan pada isu topikal, menjelaskan keuntungan dan kerugian dari berbagai pilihan. Jadi kalau dalam B2 ini lebih kepada mungkin keahlian seseorang itu, jika memang seorang itu belajar bahasa Arab untuk misalkan ketika dalam pekerjaannya. Jadi ketika menjelaskan tentang pekerjaannya tersebut, atau misalkan contohnya saja ketika rapat, dia lebih bisa berbicara dengan lancar ketika rapat dalam berbahasa Arab. Jadi menjelaskan tentang pekerjaannya dalam suatu forum gitu, seperti itu contohnya mungkin. Kemudian yang kelima adalah C1. Nah, C1 ini
Nah, C1 ini biasanya di bidang di tempat kerja atau di lingkungan akademis. Nah, kalau C1 ini memungkinkan kita itu kemandirian penuh di negara berbahasa Arab. Jadi, pada cakupan C1 itu jadi pada cakupan bahasa Arab C1 ini yaitu adalah dalam dapat memahami beragam teks yang lebih sulit dan lebih panjang serta mengenali makna yang tersirat. Jadi tidak hanya makna yang tersurat saja, yang tertulis saja, tetapi seseorang itu bisa sudah paham dengan bahasa Arab yang jadi seperti bahasa keseharian yang dibalik kalimat tersebut gitu. Nah, kemudian dapat mengekspresikan gagasan dengan fasih dan spontan tanpa kesulitan menemukan ungkapan. Jadi pada cakupan C1 ini seorang itu sudah bisa dengan spontan tanpa perlu berpikir panjang dalam berbicara bahasa Arab itu kan. Dan juga biasanya orang yang sudah mencapai cakupan C1 ini sudah lebih lancar lagi dalam berbahasa Arab, dan dia sudah cenderung sudah bisa berbicara dengan orang-orang yang berbahasa Arab dengan tanpa kesulitan gitu. Nah, kemudian ya intinya seperti itu, seseorang yang pada cakupan C1 itu sudah bisa berinteraksi dengan orang-orang yang berbahasa Arab. Kemudian yang terakhir itu adalah ada C2. Nah, C2 itu adalah sudah termasuk pada tingkatan penutur asli. Jadi ketika seseorang sudah mencapai cakupan C2, dia sudah sangat benar-benar memahami bahasa asing ini. Jadi seseorang ini sudah tidak merasa, pada intinya seperti ketika seseorang sudah mencapai cakupan C2 ini seperti dirinya berbicara bahasa nasionalnya, bahasa kesehariannya, seperti misalkan ketika kita sudah terbiasa dengan berbicara bahasa Indonesia. Nah, orang yang sudah mencapai cakupan C2 tersebut itu cenderung berbicara bahasa asing itu sudah sama seperti bahasa kesehariannya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah selain dari CEFR itu ada ACTFL. Nah, ACTFL itu adalah American Council on the Teaching of Foreign Language. Jadi ACTFL itu juga sama seperti yang CEFR, tetapi ACTFL ini juga hanya digunakan ini berasal dari Amerika gitu. Nah, perbedaannya itu kalau dalam ACTFL ini, kalau tadi dalam CEFR itu dibagi levelisasinya itu dalam C1, dalam A1, A2, B1, B2, C1 dan C3. Ya, C1 dan C2. Sedangkan dalam ACTFL ini dibaginya itu beda lagi, tetapi pada intinya sama saja seperti yang di CEFR. Nah, yang mana kalau dalam ACTFL itu dibaginya yaitu pertama ada tingkatan pemula, kemudian ada tingkatan madya, nah kemudian ada tingkatan mahir, dan tingkatan mahir itu terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada mahir rendah, mahir sedang, dan mahir tinggi. Nah, kemudian dalam setelah mahir itu ada ada tingkatan unggul. Nah, setelah unggul itu ada lagi tingkatan istimewa. Pada intinya keduanya sama-sama memiliki 4 levelisasi. Akan tetapi meskipun mereka sama-sama memiliki 4 levelisasi, mereka juga Nah, pada intinya mereka sama-sama memiliki 4 tingkatan levelisasi, yang mana tujuannya pun tidak jauh berbeda. Dalam pembahasan tujuan cakupan levelisasi mereka tidak jauh berbeda. Jadi seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.